Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah SD negeri di Tulang Bawang hanya mendapatkan 6 siswa. Seorang polisi menjalani persidangan karena terpergok selingkuh dengan wanita pemandu lagu. Harga ikan di desa terpencil murah akibat jalan rusak parah. Tak hanya pengendara motor dan mobil, nelayan di desa Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang juga mengeluhkan jalan rusak. Bagaimana tidak, ikan hasil tangkapan mereka dihargai lebih murah dibanding dengan di daerah lain. Padahal tangkapan ikan di musim angin timur sekarang ini sedang bagus. Hasil tangkapan para nelayan di daerah ini melimpah, namun uang yang didapat tak sebanding dengan biaya hidup yang serba mahal di daerah terpencil ini. Menurut nelayan, harga ikan air tawar seperti jenis ikan gabus dibeli tengkulak di kisaran Rp20.000 per kilogram. Padahal di daerah lain, harganya bisa mencapai Rp35.000 per kilogram. Untuk jenis ikan laut seperti cunang, tongkol, dan simba, hanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 saja. Harga itu selisih hingga Rp20.000 lebih murah dibanding dengan di daerah lain. Kami atas nama nelayan sangat mengharapkan agar jalan tersebut segera diperbaiki. Karena semenjak jalan itu rusak, hasil tangkapan nelayan itu harganya murah. Karena saat sampai di tujuan, kualitasnya rendah. Jadi kami mohon dengan sangat agar kiranya jalan itu segera diperbaiki. Karena itu akses satu-satunya jalan darat dari kampung kami menuju tempat penjualan hasil tangkapan nelayan. Menurut para pengepul ikan, rendahnya harga ikan di daerah ini karena disesuaikan dengan biaya transportasi dari dermaga dan ke lokasi pengiriman. Ongkos angkut di daerah ini mahal akibat jalannya rusak parah. Kendala kita ini paling di jalan untuk pengiriman, karena jalan kita rusak dan mungkin jalan satu-satunya, nggak ada jalan alternatif. Kendala kita di situ pengiriman. Kadang telat, mungkin rusak apa gimana di jalan itu. Ini penghambat ya? Menghambat, sangat menghambat. Apa harapannya Bang? Harapan kami supaya cepat diperbaiki jalan, supaya pengiriman ikan kami nggak telat. Gitu. Jalan yang rusak parah terjadi mulai dari desa Teladas Induk ke Katung hingga Kuala Teladas. Para nelayan dan warga mendesak pemerintah segera membangun jalan bagus menuju desa mereka supaya harga ikan hasil tangkapan nelayan dan panen para petani dihargai lebih tinggi. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah menderita selama puluhan tahun akibat jalan rusak, warga desa Mekarsari, Kecamatan Pagardewa, Lampung Barat bisa tersenyum. Pasalnya jalan pertanian di 2 dusun sepanjang lebih dari setengah kilometer yang selama ini menyengsarakan akhirnya diperbaiki dengan dana desa. Supaya awet sepanjang jalan rusak dibangun jalan beton. Mayoritas warga desa Mekarsari merupakan petani kopi. Menurut warga sebelumnya mereka kesulitan mengangkut hasil panen biji kopi ke tengkulak dan ke pasar. Selain sering mencelakakan, jalan rusak juga berdampak pada tingginya ongkos angkut. Namun masalah itu kini sudah mulai teratasi setelah jalan diperbaiki. Alangkah gembiranya suka dan mengeluarkan ini hasil bumi petani lancar, Pak. Oke.
Jadi selain mengeluarkan hasil buminya lancar, apa nih manfaat lainnya buat Bapak? Tempat yang lainnya ngunjal pupuk, mengeluarkan kopi, beli beras, lancar setelah jalan dibangun. Merealisasikan yang pertama rabat beton di Pemangku Medangsari yang saat ini sedang dibangun. Kemudian satu titik lagi di Pemangku Mekargaluh itu saat ini sedang proses material. Jalan di Pemangku Medangsari ini salah satunya supaya mempermudah untuk akses transportasi masyarakat. Perbaikan jalan menggunakan dana desa ini karena warga yang menanti bantuan dari Pemkab dan Pemprov tak kunjung datang. Warga mendesak Bupati dan DPRD Lampung Barat tidak abai dengan jalan rusak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, merayakan Tahun Baru Islam dengan pawai gunungan sayur dan buah. Gunungan ini lalu diperebutkan sebagai wujud rasa syukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pawai gunungan hasil bumi, juga dilakukan atraksi tari daerah oleh generasi muda. Malamnya diadakan pagelaran wayang kulit dengan sajian makanan tradisional. Hal ini dilakukan untuk melestarikan adat dan budaya Indonesia. Bulan Suro atau bulan Muharram satu ini kita peringati untuk kita yang keempat dikatakan bersih dusun atau bersih desa atau sedekah bumi, seperti itu Pak. Maka kami atas nama Ketua Adat di sini mengajak kepada seluruh masyarakat, kita ajak kembali adat yang ada kita budayakan. Perayaan Tahun Baru Islam diikuti warga semua usia. Untuk memeriahkan acara, peserta pawai bahkan mengenakan pakaian adat. Kegiatan ini digelar juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Mengkusin nonton wayang podong. Potensi produk lokal Lampung terus dipromosikan di berbagai kegiatan dari daerah hingga internasional. Selain kain tapis, ada juga batik cetak berornamen Lampung yang dipamerkan dalam pameran karya kreatif unggulan UMKM. Pameran digelar oleh Bank Indonesia di sebuah mal di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung dan diikuti sejumlah pengusaha UMKM dari seluruh Lampung. Produknya antara lain kebaya, tas, kopiah, hingga souvenir berornamen tapis Lampung. Pokoknya ya bagus lah, bisa untuk tadi banding dengan produk lain gitu. Nah, dalam kegiatan ini kita baru pertama kali dilibatkan oleh BI apa memang Ya, sudah biasa? Baru pertama kali. Oke, Ibu, ini kita di sini memamerkan apa aja nih Bu? Dan yang kita jual ini ada apa aja? Yang pastinya ya kain tenun tapis sama keturunannya. Tema-tema budaya Lampung seperti corak tapis. Nah, kita tuangkan ke dalam kaos. Begitu. Nah, untuk harga, ini kita menawarkan dari harga berapa nih Pak? Kita harga dari angka 130 sampai 250 ribu. Oke, nah kalau misalkan kita menggeluti usaha ini udah berapa lama sih Pak? Dok, saya menggeluti ini di tahun 2018. Dari mana nih? Udah ada penjualan belum kita ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penjualannya bagus. Pengusaha UMKM dan pengunjung pameran merasa antusias karena produk lokal mendapat tempat di tempat sendiri. Pengusaha merasa diberi ruang untuk promosi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Acara ini bagus sekali karena ini kan untuk mendukung para usaha-usaha menengah kecil UMK sehingga produknya ini bisa dikenal bukan hanya di lokal tapi juga mungkin bisa kepada nasional dan internasional. Pameran tapis dan batik ornamen Lampung diharapkan bisa terus diadakan dan melibatkan lebih banyak UMKM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini.
Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.